Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopo di sini. Masih nuansa liburan ya. Jadi saya hari ini syutingnya atau buat video tidak di dalam studio, tapi memang lagi di hotel. Tapi masih tetap di Jakarta saja, teman-teman, karena menyambut Natal ya. Yang sebentar lagi juga teman-teman pasti juga sedang persiapan untuk liburan atau mempersiapkan kegiatan akhir tahun seperti apa gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan sebuah tips-tips buat teman-teman yang mungkin pernah iPhone-nya gitu ya, secara tidak sengaja atau secara tidak diketahui bahwa handphone teman-teman dihack. Nah, saya punya 6 tips yang bisa diikuti oleh teman-teman ketika handphone kalian mengalami hack atau dihack oleh orang-orang yang tidak kita ketahui, tidak kita inginkan, yang mencoba untuk mengambil data-data privasi yang ada di iPhone kita. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, kasih like kalau kalian suka video ini, kasih komentar kalian tentang mungkin ada hal lain yang mungkin juga bisa kalian masukkan sebagai tips dari kalian, atau kalian juga punya tips-tips yang lain gitu ya, atau tambahan-tambahan yang lain yang bisa kalian sampaikan. Jangan ragu untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Ya, video kali ini saya buat karena adanya DM dari kalian yang kalian juga kirimkan melalui email tentang kejadian yang mungkin pernah dialami oleh seorang subscriber saya di channel ini. Nah, mungkin kalian menyadari bahwa iPhone kalian dihack karena mungkin kalian pernah mengklik link atau tautan atau dari website-website yang tidak punya tingkat keamanan yang baik. Jadi ya, hati-hati teman-teman yang suka browsing di website-website seperti ini, karena biasanya di website seperti ini keamanannya sangat rendah sekali, sehingga iPhone kita itu bisa saja gitu ya, bukan berarti iPhone kita ini nggak bisa dihack gitu ya, karena hacker itu juga bisa menanamkan atau membuat sebuah jalur untuk masuk ke dalam iPhone kita melalui situs-situs yang tadi saya sebutkan. Nah, ada 6 tips yang bisa teman-teman ikuti untuk bisa minimalisir atau untuk bisa menangkal ketika kalian menyadari bahwa iPhone kalian sudah dihack. Oke, apa saja? Kita bahas dulu yang pertama. Untuk yang pertama, kalian bisa lakukan secara rutin untuk menghapus history yang ada di browsing yang kalian punya. Baik itu Safari, Google Chrome, Mozilla, Opera Mini, semua aplikasi-aplikasi browsing yang kalian gunakan, bersihkan semua history yang ada, baik yang dari dulu sampai dengan hari ini gitu, dari sejak kalian beli iPhone kalian sampai dengan saat ini, bersihkan semua history yang ada di dalam aplikasi browsing kalian. Ini salah satu cara yang bagus supaya kalian menghapus semua jejak-jejak history website apa saja yang sudah kalian buka gitu ya. Nah, ini langkah penangkalan pertama sih sebenarnya teman-teman. Oke, kita langsung ke tips yang kedua. Tips yang kedua, rutinlah teman-teman untuk selalu ganti password. Ini penting sekali teman-teman, karena kalau teman-teman tidak rutin mengganti password, ya password teman-teman itu sebenarnya mudah sekali untuk dibaca atau dicari oleh hacker ya. Bahkan hacker-hacker zaman sekarang ini canggih-canggih nih teman-teman. Kalau kalian tidak rutin mengganti password yang kalian miliki, ini pasti akan membuat hacker itu semakin mudah untuk mencari jejak kita atau mencari data pribadi kita di iPhone kita. Ya, password apakah yang harus rutin kita gantikan? Yang pasti adalah sosial media. Sosial media itu ada Instagram, Facebook, Twitter, ataupun semua sosial media kita. Kalau kalian juga punya YouTube ya, YouTube kalian juga aktif ya, rutinlah ganti password dari setiap sosial media kalian. Itu penting sekali teman-teman untuk menjaga privasi kalian di sosial media. Kemudian kalau kalian juga punya mobile banking ya, rutinlah juga ganti PIN dari ATM kalian yang pasti ya. Jangan sampai kalian tidak rutin atau tidak berkala mengganti PIN dari ATM kalian. Nah, kemudian kalau kalian juga pernah melakukan transaksi di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, atau di mana aja lah, yang mana marketplace atau aplikasi-aplikasi marketplace yang ada di handphone kalian ya,
Rutin juga untuk dilakukan perubahan password. Kenapa demikian? Mungkin kalian juga pernah melakukan transaksi di aplikasi Tokopedia, Shopee ya, marketplace seperti itu, aplikasi-aplikasi seperti itu, kalian harus rutin menggantinya. Apalagi kalau kalian pernah melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Jadi rutinlah mengganti password akun kalian di Tokopedia, di Shopee, atau di marketplace yang ada. Itu harus rutin, teman-teman. Kemudian kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, hindari penggunaan aplikasi VPN. Nah, aplikasi VPN ini sebenarnya pembukaan portal atau kalian minjem gitu ya, numpang menggunakan portal dari IP address yang tidak semestinya gitu ya. Atau seperti misalnya nih, kalau di Indonesia ada website-website yang diblok oleh pemerintah. Nah, ini biasanya adalah website-website yang tadi saya sampaikan, ada website-website dewasa gitu ya. Itu sebenarnya diblok oleh pemerintah. Tapi dengan penggunaan aplikasi VPN, kalian bisa menggunakan jaringan yang tidak ada di Indonesia. Artinya kalian membuka portal, walaupun kalian ada di Indonesia, tapi kalian menggunakan portal yang tidak di Indonesia. Bisa di Singapura, bisa di Amerika. Nah, dengan menggunakan aplikasi VPN ini memudahkan kalian sebenarnya membuka website-website yang sebenarnya tidak diizinkan oleh pemerintah. Nah, hati-hati teman-teman kalau kalian menggunakan aplikasi VPN ini, karena aplikasi VPN ini rentan sekali disusupi oleh para hacker. Karena juga menggunakan aplikasi VPN ini sebenarnya membuka jalur untuk para hacker itu masuk ke dalam iPhone kalian. Ini tidak hanya iPhone ya, tapi juga handphone Android juga sebenarnya sangat rawan sekali. Jadi teman-teman harus berhati-hati di aplikasi VPN ini ya. Jangan sampai sembarangan dalam penggunaannya. Oke, kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah hindari mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Ya, walaupun kalian mendownload aplikasi itu di App Store, ya, langsung bawaannya iPhone, saya tidak pernah bisa menjamin bahwa setiap aplikasi yang ada di App Store itu aman. Ya, tetap saja ada aplikasi-aplikasi yang pastinya tidak aman gitu ya, teman-teman. Kenapa demikian? Karena bisa saja ada juga aplikasi-aplikasi yang memang sengaja dibuat oleh developernya untuk mengambil semua data-data pribadi yang ada di iPhone kalian tanpa kalian menyadarinya. Makanya pilihlah aplikasi-aplikasi yang memang kalian harus lihat di situ ada reviewnya, ya, review dari para reviewernya, para penggunanya, para usernya. Kalian harus tahu apakah aplikasi-aplikasi itu benar-benar bermanfaat untuk mereka. Kemudian kalian juga bisa lihat dari rating pada aplikasi tersebut, apakah aplikasi tersebut benar-benar memiliki rating yang baik atau malah kelihatannya seperti aplikasi yang abal-abal. Nah, ini yang harus kalian hati-hati di situ. Kemudian kita ke tips yang kelima. Tips yang kelima adalah hindari membuka website-website yang terlarang. Artinya website-website yang tidak berlogo secure. Biasanya kita akan melihat logo secure itu ada di kolom address. Jadi kalau kalian membuka website yang tidak ada logo secure, hati-hati karena di situ bisa saja banyak sekali link ataupun tautan gitu ya yang mengandung unsur-unsur hack sendiri. Kenapa? Karena hacker itu biasanya menaruh baik itu bentuknya seperti iklan atau link, URL dan segala macam itu di website-website yang memang tidak ada logo secure-nya, tidak aman seperti itu ya. Jadi kita harus waspadai jangan sampai kita masuk ke dalam website yang demikian gitu ya. Nah, kelima tips tadi itu adalah 5 tips ketika kalian menyadari bahwa kalian sudah dihack atau pernah mengalami hack gitu ya. Kalian harus lakukan 5 tips yang tadi. Dan tips yang terakhir adalah ketika kalian sudah dihack, biasanya kita panik. Ketika saat itu juga kita sudah mulai bingung harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tips yang terakhir ini adalah kalian harus tetap tenang. Kenapa? Kalau kalian nggak tenang, kalian juga akhirnya tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian tetap harus tenang. Dan saran saya, ketika kalian sudah pernah dihack oleh para orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, kalian harus ganti password iCloud kalian. Itu adalah salah satu langkah supaya kalian juga tetap aman ya, atau data-data pribadi kalian yang kalian simpan di iCloud itu tetap aman. Oke teman-teman,
Itu dia 6 tips yang bisa kalian lakukan ketika kalian menyadari bahwa iPhone kalian sudah dihack. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang pernah mengalami ya, dan jangan panik teman-teman kalau kalian pernah mengalami hal ini. Saya rasa kalau kita tenang kita bisa mengatasi dan kita juga tahu cara mengatasinya. Ya, saya juga pernah dihack dan itu juga memang benar-benar sangat-sangat tidak nyaman, tidak enak. Tapi memang kita harus tetap tenang untuk mengatasi kendala-kendala hack seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau ini bermanfaat, ya share video ini kepada teman-teman kalian. Kasih like kalau kalian suka video ini, kemudian subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari saya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya Chris Tepu. Sampai jumpa.